mangkola bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pernah dikatakan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, barang siapa yang membaca ini maka orang tersebut akan dihindarkan oleh Allah dari 70 pintu penyakit, dari 70 pintu kesusahan. Susah dalam agama, di dalam Al-Quran itu tidak boleh, Pak. Di dalam surat Al-Imran ada ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau berkecil hati, janganlah engkau susah. Susah itu dosa. Kalau orang itu susah, banyak dosa, gampang kena penyakit. Betul, Pak? Susah mikir ekonomi tidak boleh, susah mikir keluarga tidak boleh. Yang penting bekerja, berbuat baik pada keluarga. Susah itu garane ketekan penyakit. Apa-apa kena penyakit mergane ngelakoni itu. Dosanya apa? Susah. Dosane mergo susah. Mulane kula sahabat kabeh ojo susah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Usfuriyah ada sebuah hadis yang berbunyi mangkoro aku wallahu ahad ila akhirnya. Barang siapa yang mau membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 10 kali dibaca setelah sholat fajar atau sholat subuh, maka orang tersebut tidak akan melakukan dosa. Wa in jahada syaitan, kata Rasulullah, senajan walau setan bersungguh-sungguh menjerumuskan kita agar kita berbuat dosa. Pak, kepingin gak, Pak? Gak berbuat dosa? Ngerasani wong dosa nggih? Ngerti nggih? Nggih. Ngapusi dosa nggih? Ngerti nggih? Tapi kok isih nglakoni? Iku mergane karena kita terbujuk oleh salah satu cara agar kita tidak berbuat dosa sehari penuh, yaitu tiap pagi setelah sholat subuh membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ila akhirih sebanyak 10 kali. Enak, Pak? Kalau anak-anaknya kiai itu, Pak, kayak anak saya sendiri itu, jarang saya nasihati ini dosa, ini enggak, Pak. Pokoknya kamu tiap hari setelah sholat subuh baca qul huwallahu ahad sampai selesai 11 kali. Pacaran arah sangat. Sampai kan anaknya sering pacaran gitu. Nah, padahal wong tua kepingin anaknya ojo sampai berbuat dosa. Ini ada solusi. Yang solusi ini jarang dipelajari di sekolah-sekolah formal. Ini bisa dipelajari di pondok pesantren salaf yang kajiannya kitab Alhamdulillah, kadang-kadang kula nggih izin ceramah teng mriki. Lah aku bakul semangka. Nggih, wong kene krungu iki kok dene sing njupuki semangka karetanku nggih. Kadang kula nggih izin. Kula nggih gak ada pondok pesantren sakniki alhamdulillah. Kula boten dagang semangka, kula damel pondok pesantren Salafiyah, kajian kitab kuning, kitab tafsir Al-Qur'an, kajian untuk umum gratis. Mulai tahun depan menerima siswa sing mondok gratis sama makan 2 kali. Kurang paham, kurang marem dewe. Jadi mulai tahun depan menerima murid
sing gelem mondok nang kono mangan 2 kali gratis. Program pondok pesantren kula dilarang sekali-kali minta sumbangan. Sudah berjalan Pak. Sekarang ada 2 yang mondok. Cuma mondoknya di situ yang ngaji itu menunggu kematian. Di situ umure wis 24. Di situ wis 59. Ngenteni mati jerene. Kabeh sing tekan iki nek ngenteni mati nggih. Wong ngenteni iku bosen apa mboten, Pak? Wong ngenteni iku jenuh apa bosen? Jenuh ya bosen. Ben gak bosen dikek hiburan karo Gusti. Ngoten Pak nggih? Sing lanang dikek hiburan wong wedok dadi bojone. Seneng ora Pak di bojo Pak nggih? Nah, wong wedok ngenteni mati bosen, ben gak bosen dikek hiburan, dikeki wong lah dadi bojone. Seneng Bu nggih? Seneng nggih? Wong sing rondo kepengin rabi maneh. Nggih, berarti seneng nggih? Ngomongnya seneng-seneng lah, wong duwe bojo ya seneng, tapi wong ora mung duwe bojo kok lek gak duwe bondo ya ora seneng. Terus dikei harta benda karo Gusti. Bener. Duwe bojo, duwe anak, duwe bondo lek ora sehat ya ora seneng. Kenapa mboten? Jadi bojo, bondo, harta benda, kesehatan ini diberikan oleh Allah kepada kita hanya untuk menghibur kita agar kita tidak bosan untuk menunggu kematian. Tapi jangan sampai hiburan-hiburan ini melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai hiburan-hiburan ini melalaikan kita kepada Allah, maka Allah akan mengambil hiburan tersebut. Ibu-ibu punya anak kecil? Bapak punya anak kecil Pak ya? Ini ngaji sing penak-penak. Kapan arek cilik, bocah cilik ben gak nangis dikei dolan bahasa Indonesia nih ibu. Betul? Akan tetapi kalau si anak asik dan asik bermain dengan mainannya sampai lupa makan, lupa mandi, kira-kira mainannya ini diambil gak oleh orang tua? Dicukup gak Pak? Nangis gak anak kecil, anak sampean? Nangis? Ngerengek-ngerengek jaluk apa lah? Sampean kayaknya apa lah? Ora, merkane durung wayahe dolanan kuwi ngelalek nang kewajiban. Semenuga kula sampeyan kabeh nggih ngoten. Kula sampeyan kabeh menunggu kematian dikasih hiburan oleh Allah, dikai bojo, dikai harta benda, dikai kesehatan. Tapi jangan sampai kesehatan ini, jangan sampai pasangan kita ini, jangan sampai anak-anak kita ini melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kesehatan kita ini melupakan kita kepada Allah, kalau kesehatan ini diambil oleh Allah, pasti kita merengek-merengek minta kepada Allah diberi kesehatan. Betul Pak nggih? Tapi apa langsung kesehatan itu diberikan? Tidak. Karena apa? Kesehatan ini yang menyebabkan engkau lupa dengan kewajibanmu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam kitab Tanwirul Qulubi, kitab Tasawuf, ada sebuah makalah, laisa sarun wa adaun bidunya wal akhirati illa lisababi ad-dunubu wal ma'asi. Tidak ada sebab dari rezeki, tidak ada sebab dari banyaknya penyakit, tidak ada sebab dari banyaknya problem, kecuali sebabnya adalah dosa dan Jadi kalau sampean kabeh uripe kok kurang harmonis rumah tanggane, itu sebab kakean tuh. Apa dosane? Punya suami tidak menggunakan suaminya semestinya. Yang suami punya istri tidak menggunakan istri pada tempat
dan duit buju dicarne buju ini jalur kok ini apa buatan ngerti Pak ya di buju ini Pak makanya apa mau lihat duit buju itu rezekinya lancar Pak ngerti enggak Bu Ibu ini duit buju kan Pak nah kepingin gak buju sampai suku Bu tak takon kepingin gak bujune suki kepingin gak bujune duitnya akeh ingin tahu resepnya yang resep ini dari Rasulullah ingin tahu mau mengamalkan suruh suaminya menikah lagi oh gila cirine Kanjeng Nabi ngene Pak Bu iltamisu ari ceko binikah. Hai para lelaki, carilah rezeki dengan jalan lantaran menikah. Bu, coba tengok di sini ada laki-laki yang istrinya 2 sampai 3? Gak ada. Terus kalau gak ada, kabar cerita aja. Orang yang istrinya 1 dengan yang istrinya 2 rata-rata kehidupan harta bendanya itu sugih sing bojone loro apa sing bojone siji. Nah, Ibu lebih takoki kok. Nah, aku takon, jadi mau mengamalkan. Inginkah punya suami kaya? Ingin. Suruh menikah lagi. Karena apa para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau laki-laki kok selingkuh itu rata-rata usahanya bangkrut. Orang laki-laki yang bekerjanya sukses kok selingkuh, pacaran, gendaan, rata-rata bangkrut. Tetapi kalau orang yang kerjanya sukses kok mau menikah lagi, itu makin menunjang. Nah, dalam agama itu khusus ibu-ibu, ibu. Nah, dalam pelajaran agama para istri itu dilarang melarang suaminya menikah lagi dalam agama gitu Bu. Pak, ngerti Pak? Tadi ini khusus untuk ibu-ibu, tidak boleh diamalkan oleh para lelaki. Kalau bapak-bapak dasarnya gini, seorang suami dalam agama itu tidak boleh menyakiti hati seorang istri. Betul Bu? Ini khusus bapak-bapak. Pak, Bapak, ingat saya. Jadi istri tidak boleh melarang suaminya untuk menikah. Sang suami tidak boleh menyakiti hati seorang istri. Itu dasarnya. Tapi jangan sampai salah ngambil dasar. Nanti bapak-bapak berdasarkan istri dilarang melarang suaminya menikah lagi. Ini dasarnya para ibu. Dasarnya para bapak dilarang menyakiti hati seorang istri. Kalau mau menikah lagi takon, Dek, aku harus rapi mana? Kayak ondok-ondok lumayan. Nah, umpama tak rapi piye? Takon, sampai orang tidak. Kalau sang istri menjawab saya sakit hati, berarti tidak boleh menikah lah. Enak Pak? Ini ngaji bab rezeki di bab sholat. Di dalam kitab Khazinatul Asrar ada, di dalam kitab Kasih Batu Saja juga ada. Mangkola la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim fi kulli yaumin mi'ata maratin. Sing sapa wonge gelem maca la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil ping 100 kan lam yusib fakrun, maka orang tersebut satu hari itu tidak akan kena fakir, tidak akan kekurangan. Paham Pak ya? Tapi nyambut gawe ya tetap nyambut
Gue moro-moro la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim satus mau nyambut gawe. Nggih. Niku sing kula amanaken, Pak nggih. Kula mriki niku modal dengkul, utang kula kathah. Kula ya usaha ya wiridan. Alhamdulillah tahun 2012 kula teng mriki 2 bulan dodolan pop es jas jus. Alhamdulillah. 4 bulan iso duwe motor loro Rayon Neo ambek Vespa. 7 bulan alhamdulillah ono sing ngeteri Kijang Kapsul tahun 2000. Alhamdulillah 2012 alhamdulillah bisa tambah beli mobil Verosa. 2 bulan kemudian alhamdulillah usahanya bangkrut idol. Dan itu perjalanan, Pak. 7 bulan alhamdulillah bisa beli mobil lagi Honda Civic. 15 hari lagi alhamdulillah bisa beli Colte. Alhamdulillah 3 bulan lagi dapat beli mobil Panther Tank 2004 desa buat musuh semangka. Alhamdulillah tahun 2017 alhamdulillah saya main semongko 1 tahun bisa sodako 200 juta. Alhamdulillah bangkrut. Laku semangka yang harga 2.500 alhamdulillah saya itu bangkrut 200 juta. Tapi aku ngarani gak bangkrut alhamdulillah iso sodako. Kapan leka sodako 200 juta leka bangkrut. Lah kula enjoy seneng Pak alhamdulillah. Lah sampeyan kan susah. Bangkrut susah dosa. Lah dosa kakang penyakit. Lah ngono alhamdulillah aku sedekah. Lah sedekah jenenge Kanjeng Nabi, as-sedekah tu taqwaul bad. Ana jaman biyen ana sahabat iku jenenge Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat yang pernah ikut perang Badar, juga pernah ikut perang Uhud ketika orang Islam kalah dikalahkan oleh kufar Quraisy. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika suatu hari dia pernah bertemu dengan Rasulullah ngobrol. Lalu Rasulullah berkata, "Hai Abdurrahman bin Auf, engkau salah satu dari 10 sahabatku yang masuk surga, akan tetapi engkau paling belakang, paling terakhir masuk surga." Bingung. Lalu sahabat kafir, bagaimana Rasulullah? Karena engkau terlanjur kaya, Bu, Ibu, wong sugih mlebu swarga ning Lah karena Abdurrahman bin Auf dikasih nasihat oleh Rasulullah begitu, Abdurrahman susah. Bagaimana saya ini agar bisa bangkrut? Abdurrahman bangkrut itu minta, kalau kita kan nggak mau Pak ya. Saya kayak Ustaz nggak mau Pak. Saya bangkrut itu gara-gara saya mengikuti Abdurrahman bin Auf, ternyata gagal. Ceritanya di Madinah pada waktu itu terjadi perang Tabuk. Pas pada waktu perang Tabuk di Madinah musim panen raya, panen kur. Karena orang Islam sibuk perang, sehingga orang Madinah, orang Islam tidak sempat memanen, memetik buah kur. Karena waktunya panen gak dipetik, sehingga kurma sama busuk ketuaan itu terlalu tua sehingga selesai perang Tabuk, kurma di Madinah busuk semua gak laku. Lalu Abdurrahman bin Auf punya inisiatif, kalau kurma di Madinah ini saya beli semua, pasti saya akan bangkrut. Menginstruksikan pengumuman para orang-orang Madinah, silakan semua kurmanya dipetik, semua dikumpulkan, akan saya beli dengan harga kurma bagus, tak tuku bodoh karo kurma api. Berbondong-bondong semua petik kurma.
sehingga harta bendanya Abdurrahman bin Auf dijual, dijadikan dirham, dijadikan uang hanya untuk membeli kurma busuk, dibeli dengan kurma harga berapa? Singkat cerita, Abdurrahman wis bangkrut gak duwe apa, numpuk nang gudang sing ditumpuk kurma bosok. Padha karo kula piye? Numpuk semangka iki bosok. Lalu Abdurrahman itu malah seneng, Pak. Dhek bangkrut, kurmane numpuk ora payu, malah seneng jere Abdurrahman bin Auf. Andai kata pada saat ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Israel menjemput nyawaku, saya mati dalam keadaan begini, pasti saya tidak akan jadi paling belakang masuk surga. Bu, Pak. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu pula di Yaman ada penyakit taun, penyakit pagebluk, kalau saya kira corona. Dan penyakit ini tidak akan sembuh setelah diteliti oleh tabib dan para dokter, kecuali taun ini, pagebluk ini, wabah ini bisa diobati hanya dengan kurma busuk. Maka Raja Yaman mengirim utusan ke Madinah agar mencari membeli kurma busuk. Datanglah utusan sang raja di Madinah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena kurmanya sudah diborong semua oleh Abdurrahman bin. Sehingga utusan sang raja Yaman ini membuka pengumuman, barang siapa yang punya kurma busuk akan dibeli dengan 10 kali lipat harga kurma bagus. Kira Pak, sapa sing duwe kurma bosok dituku 10 kali lipat dengan harga kurma bagus. Dibawalah utusan sang raja ini ke tempatnya Abdurrahman, maka dibelilah semua kurma yang ada di gudangnya Abdurrahman, dibeli